Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman semua. Welcome back ya di kelas terbuka. Masih bersama saya Fakih Zambuklis. Oke teman-teman semua, di video kita kali ini ya, kita akan bahas ya bagaimana Ajax bekerja teman-teman semua. Ini kadang-kadang menjadi sebuah topik ya yang bikin kita bingung ya, Ajax itu sebenarnya gimana cara kerjanya. Oke, jadi kita akan bahas dulu dari Ajax. Apa itu Ajax? Ajax adalah asynchronous JavaScript dan XML ya. Jadi nanti di sini kita bisa ya melakukan HTTP request tanpa nge-refresh browser kita. Ya, jadi kalian biasanya kalau misalkan lagi main Instagram, mungkin lagi main Facebook gitu zaman dulu ya, atau misalkan lagi bikin komen, itu adalah saat kita nge-post komen itu tidak nge-refresh si halamannya ya, tapi dia langsung aja melakukan get dan post itu di halaman yang sama ya, tanpa perlu merefresh. Nah ini itu adalah basicnya menggunakan Ajax teman semua ya. Jadi semua ya web programming yang sekarang ada itu adalah menggunakan Ajax banyaknya ya, si prinsipnya. Nah kita akan bahas di video sekarang teman semua ya, dengan cara yang paling simpel. Nah, ngomong-ngomong tentang web programming ini ya, Ajax ini juga banyak dipakai kalau misalkan kita ya lagi bikin aplikasi web. Nah, buat kalian yang ingin belajar ya tentang aplikasi web, nah di video kita kali ini ya, ini ada info menarik dari kelas fullstack.id teman-teman semua ya. Jadi, kalian bisa belajar ya banyak banget di sini tuh tentang front end, back end ya, DevOps dan sebagainya teman-teman semuanya, hingga development untuk studi kasus yang ada di kelas fullstack.id ini. Jadi, kalau misalkan ada satu tempat kita belajar ya untuk full stack ini, ngapain kita belajar di tempat lain ya, dan kita bisa bayar mungkin ya untuk satu topik itu bayarnya mahal banget. Tapi di sini kalian sekali bayar, kalian bisa dapetin semua materinya. Dan ingat, materi di kelas fullstack.id ini kalau kalian udah bayar, nanti kalian bisa dapetin semua updatean materi di kelas fullstack.id ya, yang nanti akan terus diupdate ya, dan kurikulumnya nanti akan disesuaikan selalu dengan industri yang sedang berkembang sekarang ya. Dan jangan lupa juga mentor-mentornya keren-keren, dan kalian bisa langsung nanya ke mentor-mentor ini ya, dan ada sesi khusus yang kalian bisa lakukan nanti untuk diskusi dengan mentor-mentornya ya, ataupun dengan teman-teman yang sedang belajar di kelas fullstack.id. Nah, kalau sekarang kita lihat silabusnya teman-teman semua ya, di silabusnya ini bukan cuman teori aja teman-teman semua ya. Di sini kalian bisa melakukan ya belajar studi kasus ya dengan contoh-contoh yang ada, dan di sini studi kasusnya itu full ya, dan kalian bisa menggunakan studi kasus ini sebagai portofolio kalian nanti saat kalian mencari kerja ya. Jadi semuanya mendukung ya hal-hal yang dibutuhkan untuk kerja nanti kalian sebagai web programming ya, mau front end, back end ataupun full stack teman-teman semua. Oke, keren banget ya. Nah sekarang kita akan coba ya langsung daftar ke kelas fullstack.id, karena di sini ada potongan yang sangat menarik teman-teman semua. Nah dari sini kita langsung aja gabung program teman-teman semua ya. Gabung program, maka di sini kalian bisa mendapatkan ya apa-apa yang bisa kalian langgan di kelas fullstack.id ya. Jadi yang pertama itu adalah ada front end React, ada front end Vue.js, ada back end Node.js, ada back end PHP. Nah dari sini kalian bisa pilih ya mau front end atau back end, itu terserah kalian dengan harga yang tercantum di sini. Dan di sini teman semua, di sini juga ada paket super hemat, di mana ini adalah dengan harga 2.200.000 normalnya, sekarang menjadi 880.000 ya. Ini sekarang kita langsung aja gabung program. Nah di sini teman semua, saat kita gabung program dari harga ya 2.200.000 dengan menggunakan kode kupon, defaultnya adalah kelas full stack teman semua. Saat kita cek ya, maka di sini kalian bisa mendapatkan potongan dengan sebesar 1.320.000 ya. Jadi kalian bayar hanya 880.000 aja. Nah, di bulan Ramadan ini teman semua, kita bisa menggunakan kode kupon itu adalah KFKT ya. Di sini adalah Ramadan. Nah, di sini kita bisa mendapatkan THR di awal teman semua. Itu adalah dengan kode kuponnya diskonnya menjadi 1.606.000 teman semua. Jadi sekarang kita bayar hanya 594.000 aja ya. Dan ini harganya sebanding dengan kalau kita langganan yang tadi ya, mau React saja, mau Vue saja atau backend saja. Kode kupon ini teman semua itu hanya berlaku ya 7 hari semenjak video ini tayang teman semua ya. Jadi jangan sampai kelewatan THR di Ramadan ini ya. Nah, buat kalian yang kelewatan ya untuk kode kuponnya, kalian bisa menggunakan ya. Di sini adalah kelas terbuka ya untuk mendapatkan diskon juga teman semua. Di sini diskonnya itu sekarang dengan menggunakan kelas terbuka saja kalian bayar 770.000 ya, dan ini lebih murah daripada promo yang biasanya. Jadi ini murah banget teman semua buat kalian ya yang ingin belajar web programming dengan standar industri
Ya mau full stack, backend, frontend, atau DevOps, kalian bisa langganan langsung di kelasfullstack.id. Jangan sampai kelewatan. Nah, sekarang kita langsung bahas nih ya, bagaimana membuat Ajax, dan akan kita bahas sambil ngoding teman-teman semua ya. Langsung aja kita masuk ke VS Code. Oke teman-teman ya, sekarang kita udah ada di code editornya nih ya, di VS Code. Nah sekarang kita akan coba nih ya membuat aplikasi Ajax sederhana ya untuk menjelaskan ya bagaimana Ajax itu bekerja. Oke, nah sekarang teman-teman semua kita bikin dulu ya, itu adalah si index.html ya, jadi ini index.html. Oke. Ya, jadi ini adalah file HTML yang kita punya ya. Ini saya ganti dulu ya, ini bukan Django, ini adalah HTML aja supaya nanti enak ya, bisa kita bikin autocomplete-nya. Ini kita pakai tanda pentung, udah. Jadi ya, ini adalah untuk HTML kita ya. Jadi mudah aja. Nah, selanjutnya di sini kita akan bikin judulnya adalah misalkan ini adalah simple Ajax ya. Jadi di mana nanti kita akan coba ya ngeloading file teks ya tanpa nge-refresh dari browsernya. Oke. Nah, jadi kita akan bikin aja yang simple, itu adalah button ya. Kayak gini. Terus kita kasih ini adalah ID-nya, itu adalah my button ya. Kayak gini aja. Terus misalkan kita ambil ini adalah get data gini ya. Oke. Nah, lalu dari sini kita bisa langsung aja bikin ini adalah div ya dengan ID-nya adalah result gitu ya, atau hasil ya. Jadi ini adalah si datanya akan masuk sini. Nah, lalu kita di sini akan bikin ini adalah sebuah script teman semua ya. Kayak gini. Oke. Dah ya, nah ini scriptnya saya akan bikin dia itu posisinya adalah, mungkin kita biar gampang aja, kita inline di sini ya. Nanti kita akan coba pindahkan keluar, oke? Nah, sekarang saya ingin tes dulu ini udah jalan atau belum ya. Kita go live, oke? Nah, ini udah jalan. Nah, sekarang ini akan saya taruh dulu, bentar dulu ya. Ini akan saya taruh si di mana dia? Ini ya, ini saya akan taruh di sini. Oke, ini adalah si simple Ajax-nya, udah ada get data di sana. Ya ini kalau diklik, ini bisa diklik. Ini kan saya zoom aja. Oke, biar kelihatan ini ada get data ya. Nah, kita saat get data itu tidak nge-refresh tapi langsung menghasilkan ya isi dari si datanya ya. Nah, dengan mudah ini kita akan bikin aja langsung datanya adalah misalkan data.txt ya. Kayak gini aja. Di sini kita bikin ini adalah hey si Ucup ganteng gitu ya. Nah, kita akan coba ngambil ini ya, lalu kita taruh di dalam si div ini. Oke, gampang banget ya, gampang banget. Nah, pertama yang harus kita lakukan adalah kita membuat sebuah event ya dari klik dari si buttonnya. Itu yang pertama ya. Jadi nanti ini kalian bisa macam-macam ya, bukan cuman klik aja, juga bisa hovering dan sebagainya ya. Nah, sekarang kita bikin langsung dokumen ya, titik, ini adalah get element by ID. Ini kita udah tahu, gampang banget ya, kayak gini. Terus kita kasih nama ID-nya kan, ini adalah my ya button kayak gitu. Oke, nah titik, terus kita add ya event listener ya. Jadi kita nambahin event ke si tombol ini. Misalkan adalah eventnya adalah klik ya. Nah ini mungkin kita giniin aja biar kelihatan lebih luas ya. Nah lalu kita tambahin functionnya apa di sini ya. Jadi di sini ada function ya kayak gini. Terus kita kasih kurung kurawal, kita enter teman semua. Oke. Kayak gitu aja. Nah, di sini jangan lupa kita kasih titik koma di belakangnya. Ya, udah kayak gini. Terus kita bikin coba ya, console.log uhuy gitu ya. Nah, ini dia akan ngeprint uhuy saat kita ngeklik si tombolnya, ya. Coba ini mungkin kita langsung aja masuk inspect element ya, ada di sini. Kalau kita klik mana? Ya, it's not index HTML, it's not get element by ID. I-nya kegedean, ini adalah ID-nya ya, kayak gini, udah ya, coba kita refresh lagi, boom, kita get data, oh mana, nggak keluar ya, sebentar, it's not a function, document, get element by, oke, ini by ya, by guys, coba kita refresh, kita klik, muncul uhui di sini, berarti tombolnya udah jalan ya, oke, mantap, nah, sekarang gimana caranya kita ngambil si data itu tanpa harus nge-refresh teman-teman semua ya. Jadi kita kayak nge-get ya, ngambil HTTP request tapi nggak nge-refresh ya. Jadi mungkin infonya adalah untuk HTTP request itu biasanya adalah kita waktu nge-refresh ini itu melakukan HTTP request ya. Jadi refresh itu adalah HTTP request untuk minta halaman ini. Ya, jadi bisa aja kita get data, nge-refresh terus ngambil data. Tapi kita nggak mau ada refresh-nya ya. Nah, caranya gimana? Itu adalah dengan menggunakan yang namanya adalah XML HTTP request ya. Ini adalah sebuah
objek ya, kita bikin objek baru dari kelasnya adalah XML HTTP request ya namanya. Jadi XML HTTP request kayak gini. Ini fungsinya untuk apa? Ini awalnya adalah untuk minta file XML teman-teman semua ya, yang isinya adalah data. Nah, tapi sekarang itu kita bisa rubah dia menjadi teks, bisa kita ubah menjadi JSON gitu ya. Macam-macam, datanya bisa macam-macam. Nah, di sini kita bikinlah sebuah objek baru ya, itu adalah si XHR ya. XHR sama dengan new XML HTTP request. Kayak gitu ya. Nah, berarti dari sini si XML HTTP request ini akan punya beberapa metode kita sebut ya. Misalkan adalah untuk minta data dengan menggunakan get ya, seperti di HTTP request pada umumnya. Ada get, ada post gitu ya. Nah, caranya gimana? Gampang aja. Kita langsung bikin xhr.open. Itu adalah artinya membuka file ya. Kita minta get, oke. Terus kita minta si data.txt ya. Data.txt gitu. Oke. Terus kita kasih sini adalah true belakangnya ya. Oke, kayak gini teman-teman semua. Nah, lalu di belakangnya ini ada true teman-teman semua ya. Di sini tuh ini akan kalau true dia asinkron ya. Maksudnya asinkron gimana? Jadi saat kita ngeklik ya, kalau misalkan datanya besar teman-teman semua ya, jadi dia tuh bakal biarin ya si browser itu nge-request terus ya dari si data.txt gitu. Tapi kalau kita false berarti dia artinya adalah sinkron ya. Dia akan menunggu ya. Jadi si proses di bawahnya itu akan nunggu yang ini ya. Yang ini tuh akan nunggu sampai data txt-nya tuh akhirnya ke download gitu ya. Kalau misalkan ininya false teman-teman semua. Kalau true dia nggak nunggu dulu ini selesai download gitu ya. Jadi kalau misalkan kalian lihat loading yang muter gitu ya, itu bisa jadi itu adalah menggunakan yang asinkron ya. Jadi kita nggak usah mikirin, nggak usah nunggu si filenya udah ke-download atau belum. Tapi kalau kita kasih false, dia akan nunggu dulu ya. Si baris program ini selesai, itu artinya adalah si data.txt-nya sudah ke-download. Itu teman semua ya. Oke, jadi kita punya metode, itu adalah metode open ya. Ini untuk minta data ya, bisa pakai get untuk si metodenya. Oke. Nah, selanjutnya teman semua dari sini ya, kita setelah ini selesai, kita bikin sebuah callback ya. Jadi si XHR ini susah banget ngomongnya. Ini adalah punya callback ya. Jadi kita punya callback namanya adalah onload ya. Jadi kalau onload udah selesai, itu kita kasih functionnya apa gitu ya. Jadi dia akan mengeksekusi apa gitu. Nah, ini kita bikin aja kayak gini. Misal ya, saya bikin ini adalah console.log selesai diunduh gitu ya, diunduh kayak gitu. Oke, lalu kita tambahkan di bawahnya adalah XHR teman-teman semua, ini adalah send gini ya. Oke, jadi ini adalah untuk yang si XML-nya kita kirim request-nya ke si server gitu ya. Jadi nanti urutannya adalah send dulu, setelah selesai nanti yang ini ya dia akan download, nanti kalau selesai nanti dia akan ngelakuin si console.log ini. Oke. Dah, coba kita cek di sini, ini kita refresh, lalu kita get data, nah langsung muncul selesai diunduh ya. Jadi get-nya itu dilakukan di belakang ya, di background ya, dengan menggunakan si Ajax tadi ya, si asynchronous ya, JavaScript and XML ya. Oke, jadi itu adalah intinya sebenarnya dari si Ajax ini teman-teman semua ya. Jadi si get-nya itu dilakukan tanpa melakukan refresh ke si browsernya. Jadi nanti si website ini kita nggak perlu pergi dari si halaman ini ya. Oke. Nah, selanjutnya ya, kita akan punya dari onload ini, oke. Itu pasti ada dua status ya. Itu adalah datanya ada atau datanya nggak ada. Oke. Di sini kita coba ambil yang standar aja, itu adalah kode dari 200 sampai 300 ya, atau kurang dari 300, di mana itu artinya adalah semua yang kita lakukan ya di bagian onload ini itu sudah sukses ya. Terus jadi kita bikin gini if, oke, terus kita bikin xhr.status ya. Itu adalah lebih besar dari sama dengan 200, di mana 200 adalah berhasil ya si requestnya, lalu nn ya, lalu xhr terus titik status ya. Di sini kita kasih kurang dari 300. Oke. Karena nanti kalau misalkan sampai 300 di atas itu adalah statusnya beda lagi ya. Nah, dari sini teman-teman semua kita bisa bikin ya dua hal yang berbeda. Jadi ini adalah yang untuk flag sukses gitu ya, si HTTP request-nya. Kita bisa tambahkan untuk yang satu laginya adalah yang tidak sukses, yaitu adalah misalkan kita pakai else di sini. Oke. Terus coba kita console.log lagi.
Oke, berarti ini adalah download berhasil. Oke, lalu di sini juga kita kasih console.log download atau request gagal gitu ya. Yang ini request berhasil lah ya, biar kita enak lihatnya. Oke, kayak gini teman-teman semua. Nah, ini nanti kita akan coba ya. Kita akan coba dua status ini. Nah, sekarang kalau misalkan kita refresh, kita get data, maka requestnya berhasil. Nah, tapi kalau misalkan di sini datanya saya ganti namanya, oke, namanya misalkan jadi data 1, maka ini nggak sesuai dengan si data yang ini ya. Coba sekarang kita coba lagi di sini, ini kita refresh, kita get data, lihat request gagal ya. Dia bilang bahwa filenya nggak ada, oke. Jadi sekarang kita bisa menangkap kalau filenya itu nggak ada. Ya, not found teman-teman semua untuk si data.txt-nya. Oke. Ya, jadi itu adalah kita pakai kalau misalkan nanti ya si filenya nggak bisa kita download atau filenya itu nggak ada ya. Supaya kita tahu berhasil apa enggak request-nya. Oke. Udah, berarti sekarang kita bisa coba ya yang request berhasil. Ini kita bikin si ID tadi, yang div tadi ya, yang di bagian atas, yang ini, kita akan isi dengan si isinya si data.txt ya. Oke, sekarang kita coba aja langsung di sini ya. Gimana caranya? Gampang banget. Dokumen ya, titik langsung get element ya, by ID seperti biasa. Namanya adalah, tadi kita kasih ini adalah result. Kayak gitu ya. Terus titik text content, yang gampang aja. Text content itu adalah xhr titik ya response text. Oke, untuk ngambil isinya. Kayak gini ya. Lalu dengan mudah kita refresh. 1, 2, 3, boom. Lihat, hey si Ucup ganteng, muncul ya. Nah, sekarang coba data txt-nya kita ganti ganteng banget ya. Kita save. Kita kasih get data, boom. Hey si Ucup ganteng banget. Oke ya. Keren ya, keren banget. Jadi sekarang kita bisa nih, bahkan mungkin ini karena dia nge-refresh terus, saya akan coba ganti data txt-nya di luar ya. Jadi saya akan coba gini, terus saya buka reveal in Finder. Ya, ini saya akan coba, ini masih di file yang sama ya, di program yang sama. Terus saya coba ganti manual ya. Ini mungkin saya gantinya di aplikasi lain aja. Banget coy, gitu ya. Save, udah. Oh, langsung refresh ya. Kita tak langsung berubah juga si ininya, filenya. Oke, keren. Nah, sekarang kalau misalkan ternyata data txt-nya kita rename ya. Nah, kalau kita rename, berarti kan dia nggak ke download ya. Dia nggak ke load tuh ya. Terus kita mau taruh di sini nih. Oh, filenya nggak ada. Bisa juga ya. Kita tambahin aja di sini. Langsung kita ganti juga. Ya, di bagian sininya itu adalah kita ganti. Misalkan ini adalah set, kita taruh ya. Di sini kita ganti aja langsung ya. Misalkan request gagal gitu ya. Jadi sekarang kalau misalkan file yang nggak ada, langsung request gagal di sini ya. Oke, keren banget ya, gampang banget nih ya, mantap. Oke, nah lalu kita juga mungkin bisa kalau misalkan ada error ya, error. Jadi kan kalau ini si servernya ngasih tahu ya bahwa datanya nggak ada gitu. Nah, bisa nggak kalau misalkan kita bikin, kalau misalkan ternyata yang gagal itu adalah koneksinya. Ya, misalkan koneksinya gagal atau gimana. Nah, ini bisa kita bikin, ini adalah pakai xhr titik on error ya. Jadi on error bener ini. Nah, ini adalah sebuah callback kalau misalkan ternyata si itu ya, si HTTP request-nya itu error di tengah jalan teman semua ya. Dokumen.get element by ID, get animasi lagi, get element by ID kayak gitu ya. Kita kasih result aja langsung, kita bikin ini, langsung aja bikin sama juga text content ya. Ini kita bikin misalkan network jelek gitu ya, kayak gini ya. Bisa juga teman semua. Jadi kita ngambil yang request gagal ditaruh di sini. Ini kalau misalkan koneksinya yang jelek adalah yang ini. Oke ya. Keren banget ya. Jadi ini adalah teman-teman semua contoh untuk Ajax yang sederhana ya. Dimana di sini kita nggak perlu lagi nge-refresh dia ya. Tapi kita udah bisa dapat data ya. Dan ini enaknya apa? Enaknya adalah ini headless teman-teman semua ya. Jadi headless itu apa? Jadi kalau misalkan kita nge-request, jadi di sini kalau misalkan saya coba lihat di bagian, nah ini teman-teman semua ya. Jadi kalau misalkan kita refresh, maka yang dilakukan adalah ini. Jadi ada request URL ya dan seterusnya. Jadi kalau misalkan kita nge-refresh, dia akan nge-refresh ulang ya.
Tapi saat kita get data, nah dia itu tidak nge-refresh si request method yang dilakukan saat kita minta HTML ini ya, index.html gitu ya. Jadi sekarang ini kita bisa minta langsung ya dengan menggunakan Ajax si asynchronous JavaScript dan dan XML ya. Nah, dari sini teman semua ya, ini adalah mungkin untuk beberapa orang ini adalah cara yang sangat old school ya, dimana kita menggunakan XML HTTP request ya. Nanti kalian silahkan belajar lagi, itu adalah dengan menggunakan keyword yang baru, itu dengan menggunakan fetch ya. Jadi fetch ini dia akan sangat berguna untuk mengganti si XML request ya. Jadi kalian bisa coba JavaScript fetch ya. Jadi di sini mungkin ini adalah tugas dari saya. Silahkan kalian coba dengan menggunakan Fetch API. Ini adalah sebenarnya sama aja ya dengan si HTML HTTP request. Dan ini akan lebih mudah teman-teman semua ya. Nah dari sini dia menggunakan keywordnya adalah then ya. Nanti di sini kalian bisa lebih mudah untuk bikin si Ajax-nya. Oke, jadi kayaknya itu adalah untuk penjelasan tentang JavaScript asynchronous dan XML ya, dimana kita bisa ngedownload ya atau misalkan melakukan request tanpa melakukan refreshing di sini ya si HTML-nya. Oke, keren banget teman-teman semua. Oke teman-teman semua, itu adalah tentang Ajax ya. Jadi bagaimana kita ya bisa menggunakan asynchronous JavaScript dan XML ya untuk ya bagaimana kita bisa merequest data ya atau apapun itu tanpa merefresh browser kita ya. Jadi kita bisa menggunakan satu page atau HTML ya yang kita bisa melakukan request di page itu tanpa harus nge-refresh browsernya ya. Jadi ini adalah fundamental yang sekarang banyak digunakan ya di web programming teman semua yang perlu kita pelajari ya dan kita pahami. Tidak lupa juga untuk mengucapkan terima kasih kepada kelas fullstack.id yang sudah mendukung video ini dengan cara yang memberikan diskon dengan menggunakan KFKT Ramadan, mendapatkan diskon 73% ya dengan harga yang sangat murah banget untuk bisa dapetin semua materi yang bejibun di kelas fullstack.id, baik itu kelas fullstack, baik itu fullstack ya, front end, back end, DevOps dan sebagainya ya. Jadi jangan sampai kelewatan teman-teman semua ya. Oke, sampai di sini videonya. See you in the next video. Keep coding, stay awesome teman-teman semua. Keep safe ya. Bye.